Setelah berusaha semaksimal mungkin merawatnya, Frey akhirnya tenang dan tertidur. Kania berada di sampingnya, terpaku. Dia mulai meragukan keputusannya. Selama ini, dia ingin Frey mati. Kalau saja dia membiarkannya begitu saja, Frey pasti sudah tidak bernapas sekarang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa membiarkan Frey mati begitu saja. Dia masih membutuhkan jawaban, alasan mengapa Frey menyelamatkannya. Dia masih bisa membunuh Frey setelah mendapat semua jawaban itu. Dengan pikirannya yang sudah mantap, Kania mengumpulkan energi gelap di tangannya. Dia melantunkan mantra dan masuk ke dalam alam bawah sadar Frey. Di dalam sana, dia terkejut karena pikiran Frey terlihat begitu terang. Biasanya, para penjahat dan orang-orang berdosa memiliki kegelapan yang mendalam dalam pikirannya. Di tengah kecerahan itu, seorang anak kecil memanggilnya. Anak itu adalah versi muda Frey, tetapi meski terlihat polos, dia adalah pengendali alam ini dengan kekuatan besar dalam alam bawah sadarnya. Tanpa membuang waktu, Kania menggunakan sihir sumpah untuk mengikat Frey kecil itu. Sihir sumpah memaksa siapapun yang terikat untuk berkata jujur. Frey kecil itu berjanji akan menjawab semua pertanyaannya dengan jujur, asalkan sihirnya dilepaskan. Setelah memastikan janji itu, Kania mulai menginterogasi Frey kecil. Pertanyaan pertama muncul, mengapa Frey menyelamatkannya dari kematian? Jawaban Frey membuat Kania terkejut. Dia menjawab bahwa Kania adalah seseorang yang berharga baginya. Kania sulit mempercayai jawaban itu, apalagi setelah semua perbuatan kejam yang dilakukan Frey padanya. Namun, Frey kecil bingung bagaimana menjelaskan lebih dalam. Dia terus-menerus meyakinkan Kania bahwa Frey selama ini juga mengorbankan energi hidupnya untuk menyelamatkan Kania. Mendengar itu membuat Kania sangat terkejut karena tidak menyangka orang kejam seperti Frey mengorbankan hidupnya sendiri demi dirinya. Melihat Kania masih ragu, Frey kecil memutuskan untuk menunjukkan segalanya langsung. Kania menyaksikan semua ingatan Frey dari saat dia mengetahui ramalan, memaksa dirinya menjadi penjahat, hingga akhirnya harus mati bersama Raja Iblis. Kania juga melihat semua pengorbanan Frey yang dia lakukan untuk membuat semuanya bahagia, tanpa pengetahuan siapapun. Semua kenangan itu menghantam pikiran Kania dengan keras. Lututnya lemas, air mata mulai mengalir deras di wajahnya. Ternyata, orang yang selama ini dia benci telah berkorban begitu banyak untuknya. Frey kecil mencoba menenangkannya, berkata bahwa dia tidak perlu memikirkan itu. Biarkan Frey sendiri yang menanggung kebencian itu. Mendengar pernyataan menyedihkan yang diucapkan olehnya, membuat tangis Kania berhenti sesaat, terdiam karena rasa terkejut. Frey kecil memeluk Kania saat alam bawah sadarnya mulai hancur, menarik Kania kembali ke dunia nyata. Kania terbangun dari kesadarannya dan melihat Frey yang masih tertidur dengan wajah pucat. Air mata masih mengalir di pipinya menunggu sampai Frey membuka mata. Frey akhirnya tersadar dari pingsannya, napasnya terengah-engah, wajahnya penuh dengan keringat. Hal pertama yang dia lihat di sana adalah Kania yang siap menunggu, dengan mata memerah karena bekas air mata yang mengalir deras. Melihat hal itu langsung membuat Frey bertanya, apa akhirnya Kania sudah mengetahui identitasnya? Sekarang, setelah semuanya terbongkar dan hukuman dari sistem sudah diterima, Frey merasa tidak perlu lagi menyembunyikan apapun lagi. Dia mengakui misinya untuk menyelamatkan dunia dengan mengikuti ramalan seorang pahlawan. Menurut ramalan, Frey harus melakukan segala perbuatan jahat dan memastikan kebaikannya tidak diketahui siapapun. Itu akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dia memperlakukan Kania dengan jahat seperti itu. Kini, Kania mulai memahami semua tindakan Frey. Meski begitu, Frey memintanya untuk tidak pernah memaafkannya. Dia sadar bahwa banyak hal buruk yang telah dia lakukan. Meskipun beberapa di antaranya memiliki tujuan baik, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan. Kania berusaha meyakinkan Frey bahwa tidak semua yang dia lakukan jahat. Bahkan setiap malam, dia diam-diam memberikan energi hidupnya kepada Kania, sesuatu yang sudah diketahui Kania sejak dia mengamati Frey dari boneka kucing sebelumnya. Frey sendiri sangat terkejut karena Kania mengetahui hal itu. Kania sudah tahu itu cukup lama, tapi dia sama sekali tidak memikirkannya karena masih menganggap Frey sebagai penjahat kejam. Tapi sekarang berbeda.
Pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan Kania lakukan setelah mengetahui semua kebenaran ini. Kania memutuskan untuk tetap melayani Frey seperti biasanya. Dia tidak akan puas jika tidak membalaskan hutangnya. Frey tidak terkejut dengan keputusan itu. Meski dari luar Frey tidak mau Kania terlibat, tapi dari lubuk hati terdalam, dia merasa senang karena ada seseorang yang akan berada di sisinya. Keesokan harinya, Kania berada dalam situasi yang aneh. Sang putri memanggilnya dan Verlos ke sebuah kafe kucing untuk pertemuan pertama kelompok pembasmi Frey. Mereka merencanakan strategi untuk mengeksploitasi kelemahan Frey dan membatasi gerakannya. Tujuan mereka adalah menghabisi Frey secepat mungkin. Meski Kania tidak lagi membenci Frey, dia memilih berpura-pura ikut serta agar bisa memantau rencana mereka dari dekat. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Kania tidak bisa lagi membuat Frey menanggung beban itu sendirian. Yang bisa dia lakukan mungkin hanyalah hal-hal kecil dan sederhana untuk mendukung kesehariannya. Kania memutuskan untuk memulai dari hal-hal kecil, seperti menyiapkan makanan yang benar untuk Frey. Yang diinginkannya hanyalah melihat Frey tersenyum lagi. Hari itu, Kania memberikan Frey makanan sederhana dengan perasaan cemas. Dia mengira Frey akan melemparkan makanan itu atau menghinanya seperti biasa. Namun, Frey justru memakan sandwich itu dengan senang. Setelah itu, dia memuji masakan Kania dengan tulus. Dia juga mengatakan bahwa dia sudah lama ingin mengatakan hal-hal semacam ini, tetapi tidak pernah bisa. Melihat Frey yang memuji dan memakan sarapan dari Kania dengan senang, membuatnya takut jika itu malah akan membuatnya sakit lagi. Setelah sarapan, seperti biasa Frey memberikan sebagian energi hidupnya kepada Kania lagi. Tapi kali ini berbeda, dia tidak lagi melakukannya secara diam-diam. Hukuman sistem mulai memengaruhi tubuh Frey. Hanya dengan memberikan sedikit energi hidupnya, sudah membuat Frey terlihat kesakitan. Frey bahkan sampai memuntahkan darah saat dalam proses pengiriman itu. Kania sendiri sebenarnya tidak ingin melihat Frey menderita karena memberikan energi hidupnya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Anehnya, dampak hukuman itu juga terasa pada Kania. Perutnya tiba-tiba terasa nyeri. Kemungkinan besar karena mana bintang Frey bercampur dengan sihir gelap dalam tubuhnya. Melihat Kania kesakitan, Frey memutuskan untuk menyerap kelebihan sihir gelap dalam tubuhnya. Kania memohon agar Frey berhenti sebelum menyakiti dirinya sendiri. Tetapi Frey tetap melanjutkan. Proses itu berhasil, tetapi tangan kiri Frey terluka parah sebagai akibatnya. Frey hanya tersenyum dan mengatakan itu hanya luka ringan, tetapi jelas terlihat dari bekas luka bahwa rasa sakitnya lebih dari itu. Meskipun Kania khawatir, dia tidak bisa melakukan apapun, dan Frey meyakinkan bahwa lukanya akan pulih seiring waktu. Keduanya tidak punya banyak waktu untuk memikirkan luka itu karena sudah waktunya berangkat ke sekolah. Saat kelas berlangsung, Frey memeriksa status penjahat palsu miliknya. Dia telah mengumpulkan banyak poin dan keterampilan selama berada di sekolah. Sekarang, dia harus fokus pada misi utama berikutnya, bertarung dan mengalahkan Irina di ujian tengah semester. Tidak ada hukuman jika melewatkan misi ini karena tidak memengaruhi alur cerita utama. Di kehidupan sebelumnya, bukan Frey yang akan menghadapi Irina, tapi seorang bangsawan yang akan kalah dan menyimpan dendam padanya. Bangsawan yang dendam itu akan mengikuti Irina dan menghancurkan asrama murid biasa untuk melampiaskan amarahnya. Namun kali ini, nasib mereka akan berubah tergantung keputusan Frey. Apakah dia akan menang, kalah, atau menghindari pertarungan? Frey memilih mengikuti ramalan. Dia akan kalah melawan Irina dan mengambil peran sebagai penjahat. Karena itu adalah rute yang paling mudah dipahami, daripada mengambil jalan yang tidak diketahui. Kelas berakhir dengan pengumuman dari guru isolet mengenai ujian yang semakin dekat. Guru memberitahu mereka bahwa siapapun yang bermalas-malasan akan mendapatkan hukuman. Mereka harus berpasangan dengan lawannya dan melaporkan itu sebelum kelas berikutnya. Memancing Irina untuk bertarung dengannya adalah bagian yang mudah. Tapi Frey harus kalah dalam pertarungan itu. Masalahnya, dengan kondisi Irina yang kekurangan mana, dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Frey. Di luar kelas, para bangsawan mulai menindas Irina dan temannya.
karena dianggap mengganggu suasana hati Frey. Teman Irina dengan putus asa mencoba melindungi Irina menggunakan mantra pelindung. Namun, para bangsawan itu tidak mau berhenti dan terus menyerang dengan ganas. Frey melihat kekacauan itu dan mendekati gadis yang jelas-jelas menjadi dalang dari semua ini. Dia sebenarnya tidak meminta mereka melakukan ini untuknya, tetapi gadis bangsawan itu tampak senang karena Frey melihat niat baiknya. Serangan berhenti ketika Frey mendekat, memanfaatkan situasi untuk berbicara dengan Irina. Dia masih penasaran mengapa Irina menghindarinya sebelumnya. Dengan tatapan tajam, Frey menanyakan hal itu pada Irina. Temannya yang putus asa meneteskan air mata dan berusaha untuk melindungi mereka berdua. Frey memanfaatkan momen ini untuk menantang Irina dalam ujian pertarungan 1 lawan 1 besok. Jika dia setuju, pemenangnya bisa melakukan apa saja pada yang kalah. Teman Irina mencoba menolak atas nama Irina, tetapi Frey justru menantangnya untuk bertarung menggantikan Irina. Irina memeluk temannya dan dengan tegas menerima tantangan Frey. Frey juga menawarkan 1000 koin emas jika Irina berhasil menang. Namun jika dia kalah, Irina harus siap menjadi budaknya. Untuk memastikan mereka mematuhi kesepakatan itu, Frey menawarkan sumpah kematian yang membuat semua orang tercengang. Sumpah kematian bukanlah hal yang main-main. Itu serius dan sumpah itu tidak bisa dilanggar. Teman Irina memohon padanya untuk menolak tantangan Frey, tetapi Irina sudah mengambil keputusan. Baginya, yang perlu dia lakukan hanyalah menghancurkan Frey saat mereka bertarung nanti. Dengan tekad penuh, Irina menerima tantangan Frey. Sumpah kematian itu akhirnya dibuat. Masing-masing dari liontin itu mengikat ke jantung mereka, memastikan agar mereka tidak melanggar sumpahnya. Gadis bangsawan yang sebelumnya membuat keributan mulai merasa merinding kegirangan karena melihat Frey dengan tenang mengambil risiko hidup dan mati seperti itu. Setelah itu, Frey memperingatkan para bangsawan untuk tidak menyentuh Irina dan temannya lagi, agar dia bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Kini, Frey berhasil berpasangan dengan Irina dan menyingkirkan orang-orang yang mengganggunya. Masalah berikutnya adalah menemukan cara untuk kalah dari Irina. Karena Irina mengalami kekurangan mana, kalah secara sengaja darinya bukanlah hal yang mudah. Beruntungnya, kali ini sistem tampaknya memihak Frey. Dia mendapatkan 500 poin penjahat palsu dan akses ke toko keterampilan. Di dalam toko, Frey menemukan keterampilan bernama Transfer Mana yang seharga 800 poin. Keterampilan itu memungkinkannya mentransfer mana kepada targetnya melalui kontak fisik. Tanpa ragu, dia segera membeli keterampilan itu. Dengan keterampilan ini, dia merasa bisa menyelesaikan misi utama tanpa masalah. Frey terus mencari di toko keterampilan untuk mencari kemampuan yang cocok digunakan untuk seorang penjahat. Dia akhirnya membeli kemampuan tipuan sang penjahat seharga 250 poin. Itu adalah kemampuan yang bisa membuat Frey mengubah suaranya menjadi suara orang lain. Untuk menguji keterampilan barunya, dia berbohong dengan meniru suara wanita dan mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang perempuan. Kebohongan itu jelas mustahil dipercaya, tetapi ada seseorang di belakangnya yang berteriak karena kaget. Ternyata itu adalah Verlos yang polos. Dia sedang membersihkan jendela di belakangnya, tapi siapa sangka seorang Verlos yang sangat polos langsung percaya begitu saja saat mendengar itu dari Frey. Verloc segera lari, berharap bisa memanfaatkan informasi baru itu untuk mengancamnya. Frey hanya bisa melongo terdiam, menyaksikan kepolosan Verloc. Frey sendiri bahkan tidak tahu apa dia harus mengejarnya atau tidak, tetapi Frey akhirnya memutuskan untuk membiarkannya. Bagaimanapun, itu hanya kebohongan konyol yang tidak akan menyakiti siapapun. 3 hari kemudian, di lapangan latihan sekolah, Irina terlihat berlatih keras tanpa henti. Dia menghabiskan seluruh energinya untuk mempersiapkan pertarungan yang akan datang. Frey memperhatikan dari kejauhan, memikirkan cara terbaik untuk kalah tanpa menimbulkan kecurigaan. Ujian tengah semester semakin dekat dan ketegangan semakin terasa di antara mereka berdua. Irina tahu bahwa pertarungannya dengan Frey tidak akan mudah. Frey terharu melihat kegigihan Irina. Mananya hampir habis, dan kondisinya jelas tidak menguntungkan. Namun, dia tetap bertekad memberikan usaha terbaiknya agar bisa mengalahkan Frey. Irina terus mencoba.
Dia percaya jika bisa memberikan satu serangan telak, mungkin dia masih punya peluang menang. Meski dengan mana yang minim, Irina masih mampu memanggil bola api besar. Namun dia sebenarnya tidak perlu terlalu memaksakan diri karena Frey berencana untuk berbagi mana dengannya nanti. Setelah bola api itu menghilang, Irina terjatuh karena kelelahan. Temannya segera datang untuk membantunya bangkit. Teman Irina kemudian menyarankan untuk menggunakan cara licik agar bisa mengalahkan Frey. Dia memprediksi bahwa Frey mungkin akan memakai artefak berbahaya saat pertarungan. Karena itu, mereka juga harus menggunakan cara yang sama untuk menang. Teman Irina bahkan berjanji akan mencari cara untuk membantunya secara diam-diam. Di sisi lain, Frey semakin terharu karena persahabatan mereka, sampai teman Irina yang bernama Aryan rela mengotori tangannya sendiri demi Irina. Tapi Irina tidak ingin jatuh seperti Frey dan menggunakan taktik kotor. Karena itu dia akan berjuang sebisanya sendiri. Ketika Irina dan temannya pergi, seekor merpati datang membawa pesan untuk Frey. Isi pesan itu menyatakan bahwa seseorang tahu rahasianya dan memerintahkan Frey untuk mengikuti instruksi di kertas itu. Meskipun ada beberapa kesalahan penulisan dan tanda tangan dengan jelas mengatakan Verlos di bagian bawah surat, meski begitu, Frey tetap memutuskan untuk pergi. Dia sendiri tidak tahu rahasia apa yang diketahui Verloc. Jika itu adalah rahasia penting dan terbongkar, ini bisa jadi masalah besar bagi Frey sendiri. Sesuai perintah di surat itu, Frey pergi ke katedral dan menemukan Verlos sudah menunggunya di altar. Frey merasa cemas, khawatir jika identitas aslinya sebagai penjahat palsu akan terbongkar lagi. Jika memang Verlos sadar bahwa Frey adalah penjahat palsu, maka harusnya dia sudah mengalami hukuman dari sistem seperti saat rahasianya diketahui Kania. Namun, Frey ternyata tidak perlu khawatir sama sekali. Verloc percaya bahwa Frey benar-benar seorang wanita dan mengancam dengan menyuruh dia menjadi maid pribadi Verloc jika tidak ingin identitasnya itu tersebar. Raut wajah Verlos terlihat sangat bersemangat, sementara Frey hanya bisa bingung karena kebodohan Verlos yang sudah melewati batas. Verlos menekankan lagi bahwa Frey harus menjadi maid pribadinya jika tidak ingin rahasia itu terbongkar. Frey mengatakan bahwa itu hanyalah bohongan. Verlos sangat kecewa dan tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Frey mencoba pergi, tapi Verlos menahannya. Dia tetap percaya bahwa Frey ini seorang wanita. Untuk membuktikan bahwa Frey benar-benar seorang wanita, Verlos memeluk dada Frey, mencoba memastikan bahwa Frey juga wanita yang memiliki opai. Tapi sayang sekali bagi Verlos, meski diraba sekeras apapun, dada Frey terasa datar dan keras seperti seorang pria. Karena masih tidak percaya, Verlos bahkan ingin memeriksa batang dan bola milik Frey. Tetapi kali ini Frey tidak bisa menahan diri lagi. Frey menegurnya dengan tegas dan menyebutnya mesum karena tidak senonoh bagi seorang wanita menyentuh pria sesuka hatinya. Sampai akhirnya Verlos tersadar bahwa jika Frey memang seorang pria, maka dia sudah melakukan hal tidak senonoh karena menyentuh tubuh Frey sesuka hatinya. Verlos masih tidak ingin percaya itu dan terus menekan Frey bahwa memang ada seorang wanita yang memiliki dada datar. Frey akhirnya meninggalkan katedral itu dengan mengatakan bahwa Verlos seorang saintes yang mesum, sementara Verlos terlihat hancur secara mental. Bagi Verlos, rencana ini seharusnya berjalan lancar, tetapi kenyataannya berakhir kacau. Jika saja Frey setuju dengan tuntutannya, mungkin Verlos bisa menyelamatkan hidup Frey. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain membunuhnya secara langsung. Verlos dengan cepat meraih leher Frey, menggunakan kekuatan sihir ilahinya dan membantingnya ke tanah. Dengan air mata yang menetes di matanya, Verlos menekan Frey di tanah, mencekik lehernya, dan membuat sang pahlawan tidak bisa melakukan apapun. Dia memberitahu Frey bahwa Putri Klana tahu kelemahannya dan berencana untuk mengeksekusinya. Verloc yang baik hati tidak ingin ada pertumpahan darah, meski tahu betapa kejamnya Frey, tapi dia ingin mencari cara untuk menyelamatkannya. Jika saja Frey mau menurutinya sejak awal, mungkin semua ini tidak perlu terjadi. Verloc akhirnya mengakhiri hidup Frey dengan cara yang brutal. Kekuatan ilahinya berhasil memadamkan sisa-sisa hidup Frey, dan dia mati di bawah tangannya. Seorang pahlawan yang berhasil menghancurkan dunia,
menipu Raja Iblis, dan kembali ke masa lalu. Sekarang malah mati konyol begitu saja di tangan saintes polos yang bodoh. Setelah melakukan tindakan mengerikan itu, Verlos pun berubah menjadi seorang kriminal dan pembunuh. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah mengakhiri hidupnya juga dan bergabung dengan Frey di alam baka untuk menebus dosa mereka bersama. Beruntung, sistem darurat Frey aktif dengan skill pertahanan darurat yang bisa melindunginya dari satu serangan fatal sehari sekali. Frey terbangun dengan terkejut dan langsung berteriak untuk menghentikan Verlos sebelum dia menyakiti dirinya sendiri. Verlos juga kaget melihat Frey yang ternyata masih hidup setelah nyaris tercekik hingga mati. Verlos tidak tinggal diam. Dia bersiap untuk menggunakan sihirnya lagi dan memastikan kali ini Frey akan benar-benar mati. Namun, Frey sudah menyiapkan rencana cadangan. Dia menekan sebuah tombol di kerahnya yang memutar rekaman suara Verlos. Dalam rekaman itu, Verlos tanpa sadar mengakui bahwa Putri Klana memiliki rencana untuk mengeksekusi Frey. Jelas saja Frey tidak akan datang tanpa persiapan setelah menerima surat ancaman dari Verlos. Frey mendekat secara perlahan ke arah Verlos yang dengan polosnya terlihat sangat panik. Kini, dia memiliki bukti bahwa sang pendeta dan putri ketiga bersekongkol untuk membunuh Putra Duk. Skandal sebesar itu bisa menghancurkan hidup mereka berdua jika disebarkan ke publik. Berkat informasi penting ini, keadaan berbalik. Verlos terpaksa menjadi pelayan pribadi Frey sebagai bentuk penebusan atas kesalahannya. Frey memaksanya membersihkan katedral berkali-kali sampai Frey puas untuk menebus rasa malu dan kekacauan yang dia sebabkan. Namun dalam amarahnya, Verlos tersandung dan jatuh ke lantai. Verloce meneteskan air matanya. Dia sudah muak dengan semua ini, tapi Frey menawarkan hukuman lain sebagai alternatif. Tapi itu bukanlah tugas yang lebih mudah, melainkan tugas malam seorang wanita kepada pria. Jelas sekali Verlos akan menolak itu. Dia lebih memilih namanya ternodai daripada harus melakukan tugas malam. Sebagai respons, Frey langsung menamparnya, yang juga memberinya 500 poin penjahat palsu. Dia memperingatkan Verlos bahwa jika tidak patuh, dia benar-benar akan menyebarkan rumor buruk itu ke seluruh sekolah. Verlos tidak percaya bagaimana Frey bisa berubah menjadi orang sejahat ini. Dulu, dia pernah berpikir bahwa Frey masih memiliki secercah kebaikan dalam dirinya. Saat mereka masih kecil, ketika Verlos terluka, Frey memberinya ramuan penyembuh meski Verlos menolaknya. Namun, sekarang Frey menjadi sosok yang benar-benar asing baginya, seseorang yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Mendengar itu dari Verlos, membuat Frey kesakitan. Dia terasa seperti mengingat ingatan lama yang sudah lama dia lupakan. Dengan hati yang berat, Verlos mengambil sapu dan kembali membersihkan katedral. Sekarang sudah pasti, sisa perasaan sayang Verlos kepada Frey telah benar-benar hilang. Namun, Frey tidak peduli dengan itu. Mengingat apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, dia siap menanggung konsekuensinya sendiri. Jika terus seperti ini, setidaknya mereka bisa tetap aman untuk sementara waktu. Malam itu, Frey kembali ke kamarnya dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Belakangan ini, dia sering dihantui mimpi buruk dan mulai mengandalkan alkohol untuk menenangkannya. Meskipun Kania khawatir, Frey sudah terbiasa dengan semua ini sejak kehidupan sebelumnya. Untuk mengalihkan pembicaraan, Frey menawarkan untuk memberikan lebih banyak energi hidup pada Kania untuk hari itu. Kania mulai membuka kancing bajunya agar Frey bisa menyentuh perutnya, tapi Frey menghentikannya. Dia berkata bahwa sebenarnya Kania tidak perlu lagi melakukan itu. Mungkin sudah saatnya mereka mencari cara yang berbeda. Meski Kania tidak keberatan meski Frey melihat sedikit tubuhnya, tapi Frey juga seorang pria. Frey sendiri juga bingung harus melihat kemana jika mereka terus melakukannya dari depan. Peringatan itu langsung mengubah pemikiran Kania, membuatnya tersipu malu dan mereka akhirnya mengubah posisi. Kini, Kania berbaring tengkurap sementara Frey menyalurkan mana melalui punggungnya. Saat proses itu berlangsung, Frey memanfaatkan momen tersebut untuk menanyakan sesuatu. Dia bertanya apakah Kania baru-baru ini masuk ke alam bawah sadarnya. Kania mengakui bahwa dia memang melakukannya sesekali ketika Frey tidak sadarkan diri. Namun,
Frey mengingatkan bahwa dia tidak perlu melakukan semua itu hanya demi dirinya. Ucapannya membuat Kania menyadari bahwa mungkin kehidupan masa lalu Frey bahkan jauh lebih berat daripada kehidupan saat ini. Malam itu, ketika Frey tertidur, dia kembali dihantui mimpi buruk. Kania tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ingin melakukan sesuatu untuk membantu Frey. Mengabaikan peringatan Frey sebelumnya, Kania memutuskan untuk masuk ke dalam mimpinya. Dia menggunakan seekor kucing yang telah diisi dengan sihirnya sebagai wadah untuk masuk ke alam bawah sadar Frey. Kania yakin, selama dia masuk dengan bentuk selain manusia, seharusnya tidak akan ada masalah bagi Frey. Di dalam mimpi, Frey terlihat berjalan tanpa arah di tempat yang gelap. Dia tampak bingung dengan keberadaannya dan bagaimana dia bisa sampai di sana. Namun, suara kecil menariknya keluar dari pikiran gelapnya. Seekor kucing kecil muncul dan terlihat familiar baginya, meski dia tidak yakin di mana pernah melihatnya. Kucing itu mendekat dan menggesekkan tubuhnya pada sisi Frey, membuatnya merasa lebih nyaman. Frey menggendong kucing itu, lalu kabut mulai turun dan memperlihatkan dua sosok yang sedang berbicara. Frey mendekat dan mengenali sosok-sosok itu sebagai dirinya yang lebih muda dan Verlosh. Terlihat seperti sebuah mimpi, tetapi kejadian itu terasa begitu nyata. Frey muda menyerahkan ramuan kepada Verlosh yang terluka. Verlosh berteriak dengan curiga, mempertanyakan niat Frey memberikan ramuan itu padanya. Frey muda memperkenalkan dirinya sebagai Frey Rayon dan mengatakan bahwa dia hanya ingin membantu orang yang kesulitan. Namun, Verlosh tidak mempercayainya dan menuduh Frey berencana memanfaatkannya untuk tujuan jahat. Frey yang melihat itu dari kejauhan merasa bingung karena menurut yang dia ingat, harusnya awal pertemuan dengan Verlosh ada di gereja, bukan tempat kumuh seperti ini. Frey muda mengambil kembali ramuannya jika Verlosh memang tidak ingin itu. Tapi dia malah menaruh beberapa botol tambahan di tanah, memberi Verlosh pilihan untuk meminum atau membuangnya jika memang dia tidak mau. Sebelum pergi, dia mengarahkan Verlosh ke katedral di kejauhan dan mengatakan bahwa orang-orang di sana dapat dipercaya. Lalu Frey muda berlari pergi sebelum Verlosh bisa mengatakan sesuatu. Verlosh tetap terdiam, masih bertanya-tanya mengapa Frey berusaha bersikap baik padanya. Saat kabut mulai memudar, Verlosh berubah menjadi batu, menandakan bahwa semua ini lebih dari sekadar mimpi. Frey teringat ketika Verlosh berkata bahwa dia pernah memberinya ramuan ketika terluka. Meskipun dia adalah gadis polos yang bodoh dan sering bicara ngawur, tapi Verlosh bukan tipe orang yang berbohong. Penglihatan itu terlalu nyata untuk dianggap hanya mimpi biasa. Frey mulai menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang memanipulasi ingatannya. Namun, sebelum dia bisa memahami semuanya, sebuah kabut hitam yang berbeda muncul, mengaburkan pikirannya. Kesadarannya perlahan menghilang, dan mimpi itu berubah menjadi gelap dan menakutkan. Saat kabut mulai menghilang, kucing itu sudah tidak ada di sana. Frey malah dihadapkan pada sosok Verlosh yang sudah tak bernyawa dengan tubuh yang penuh luka. Pedang dan panah menancap di perutnya, namun mata merahnya tetap terbuka dengan senyum berdarah yang menyeramkan. Melihat itu, Frey merasakan dirinya jatuh ke dalam kegelapan tanpa mampu menghentikannya. Frey secara perlahan mulai terbangun lagi. Dia melihat mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Kali ini, Verlosh yang berlumuran darah dengan senyuman lebar mulai berbicara padanya. Dia menyalahkan Frey karena membiarkannya berakhir seperti itu. Frey hanya bisa terdiam melihat itu dari kejauhan, melihat tubuh Verlosh yang dikoyak oleh pedang dan panah menembus tubuhnya. Saat Frey mundur ketakutan, sebuah tangan berdarah lainnya muncul dan meraih ke arahnya. Ternyata itu adalah Putri Klana yang keadaannya sama mengenaskan dengan Verlosh, penuh darah dan matanya tajam gelap menyala. Frey mulai menyadari bahwa ada genangan darah besar di bawahnya. Dia melihat para heroin lainnya juga ada di sana. Menyalahkannya karena membiarkan mereka mati dengan cara yang mengerikan demi kesenangannya sendiri. Frey yang ditelan oleh ketakutannya sendiri mulai memohon agar ada seseorang yang datang menyelamatkan dirinya. Namun, para heroin itu justru menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang pekat.
Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya hanyalah Kanya, tetapi dia masih dalam bentuk kucing kecil. Dengan sekuat tenaga Kanya berusaha menarik Frey keluar, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak selain menyaksikan Frey semakin terseret menjauh. Akhirnya, Frey jatuh ke dalam kegelapan yang dalam dan seakan menuju kehancurannya. Namun, alih-alih bertemu akhir tragis, dia justru melewati sisi gelap itu dan muncul di tempat terbuka dengan langit cerah di atasnya. Tempat itu terasa damai dan lembut, berbalik lurus dengan mimpi buruk yang barusan dialaminya. Sebuah suara memanggilnya, penuh rasa syukur karena datang tepat waktu. Frey mengenali suara itu sebagai suara ibunya yang sudah tiada. Sang ibu muncul di hadapannya, tersenyum lembut seakan telah mempersiapkan semuanya untuk saat seperti ini. Dia menjelaskan bahwa sedikit kekuatannya sengaja ditanam dalam alam bawah sadar Frey, berjaga-jaga jika Frey hampir kehilangan kendali atas dirinya. Berkat hal itu, mimpi buruk Frey setidaknya akan berhenti untuk sementara waktu. Sosok ibunya mendekat, mengusap wajah Frey dengan lembut saat dia menangis. Dia mengingatkan Frey bahwa jalan yang dipilihnya penuh duri dan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, di saat seperti itu, Frey harus selalu ingat apa yang benar-benar ingin dia lindungi. Setelah pesan terakhir itu, sosok ibunya perlahan memudar, meninggalkan Frey yang masih menangis dalam mimpinya. Kanya terbangun dengan kaget dan memanggil Frey, tetapi ternyata dia sudah bangun lebih dulu. Frey menyadari bahwa Kanya adalah kucing yang muncul dalam mimpinya tadi. Dia berterima kasih pada Kanya karena telah membantu meringankan pikirannya dari mimpi buruk itu. Frey kemudian menceritakan bahwa dalam mimpinya, dia bertemu dengan mendiang ibunya yang mengingatkannya tentang apa yang ingin dia lindungi. Namun, di balik rasa syukur itu, ada kekhawatiran yang tersisa. Frey mulai ragu apakah ingatannya telah dimanipulasi dan tidak tahu mana yang harus dipercayai. Bahkan, buku ramalan yang dia andalkan tidak lagi terasa dapat dipercaya, seolah semua itu mungkin hanya kebohongan. Kanya mengambil kesempatan itu untuk memeluk Frey dengan erat dan berusaha menenangkannya. Dia meyakinkan Frey bahwa meskipun semua tampak gelap, Frey selalu bisa mengandalkannya. Frey sudah berjuang demi orang lain lebih dari siapapun, bahkan jika ingatannya dimanipulasi dan semua usahanya sia-sia. Baginya, hidup mulia yang Frey jalani sejak awal tidak akan pernah terlupakan. Frey sudah tahu bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan sulit, tetapi dia tetap melangkah demi melindungi orang-orang yang paling berarti baginya. Di tengah keputusasaan, dia menemukan pelipur lara dalam pelukan Kanya yang setia mendampinginya. Frey akhirnya membiarkan dirinya menangis, meresapi semua perasaan yang selama ini dia tahan. Dia sadar bahwa ini bukan waktu untuk menyerah, karena meski gagal, semua usahanya tidak akan sia-sia. Beberapa hari kemudian, ujian tengah semester pun dimulai. Untungnya, tidak ada kejadian aneh setelah insiden sebelumnya, dan Frey sudah sepenuhnya siap menghadapi Irina. Dia sudah membeli gulungan transfer sihir sebanyak mungkin dan meningkatkan levelnya. Frey juga berlatih bersama Kanya untuk memastikan rencananya berjalan dengan baik. Sekarang, yang tersisa hanyalah memastikan pertarungan ini berakhir sesuai dengan keinginannya. Sebelum pertarungan Frey dimulai, giliran pertama adalah Putri Klana melawan Felros. Felros menerima saran dari Guru Isolet bahwa kali ini dia tidak akan menyerah dan akan mengerahkan semua yang dia bisa. Klana juga bersiap melepaskan ledakan sihirnya sambil menargetkan Felros yang juga memasang kuda-kuda siap tempur. Meski Frey bisa merasakan bahwa mereka merencanakan sesuatu, tapi mustahil bagi mereka untuk menyerangnya dari arena. Namun, Klana jelas punya rencana lain. Klana menembakkan ledakan sihirnya ke arah Felros yang dengan cepat memukul balik serangan itu. Serangan itu memantul dan mengarah tepat pada Frey, membuatnya hampir tidak sempat bereaksi. Saat Frey ingin menghunus pedangnya untuk melindungi diri, Guru Isolet datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Dia memperingatkan Klana dan Felros kalau akan menganggap ini sebagai kecelakaan, tetapi jika terjadi lagi, keduanya akan didiskualifikasi. Gagal melancarkan rencana mereka, Klana dan Felros akhirnya fokus menyerang satu sama lain. Dalam pertarungan singkat namun intens, Klana berhasil mengalahkan Felros dengan mudah. Berikutnya, giliran Irina dan Frey
yang dipanggil maju oleh guru Isolet. Kania memperingatkan Frey agar tidak memaksakan diri, tetapi Frey sudah siap. Dia sudah mempelajari dengan cermat bagaimana cara kalah dalam pertarungan ini dan siap memulai. Keduanya melangkah ke arena dan saling berhadapan. Irina tampak percaya diri dan menantang Frey dengan kata-kata tajam, memintanya bersiap untuk merangkak pergi seperti sampah. Namun, Frey hanya menanggapi dengan tenang, mengatakan bahwa waktu Irina untuk besar kepala sudah hampir habis.